Sosok berkerudung itu melangkah maju, matanya bersinar lebih terang seiring ia mendekat. Ardi menelan ludah, berusaha mencari kata-kata untuk berbicara. Kami tidak bermaksud masuk ke sini. Kami hanya ingin melakukan eksperimen. Percobaan, suara sosok itu terdengar mengejek seperti angin dingin yang menggema di ruangan kosong. Kalian bermain dengan kekuatan yang seharusnya hanya dimengerti oleh para penguasa dunia ini. Mengapa kalian melakukan ritual kuno itu? Rena melirik Ardi mencari penjelasan. Ardi yang menciptakan sigilnya, bisiknya mencoba berbicara setenang mungkin. Ardi sadar bahwa situasinya semakin rumit, menjawab dengan hati-hati. Kami ingin membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa menjembatani dunia supranatural dan fisik. Kami pikir kami bisa merekam fenomena yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Sosok berkerudung itu tertawa kecil. Suaranya seperti derak rantai. Kalian hanya melihat permukaan. Dunia ini bukanlah tempat untuk eksperimen ilmiah kalian. Di sini hukum fisika tidak berlaku. Ini adalah dunia roh di mana pikiran kalian menjadi kenyataan. Cindy merasakan getaran aneh di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah kita terjebak di sini selamanya? Sosok itu mendekat lebih jauh, menjulang di atas mereka. Tergantung. Setiap jiwa yang memasuki tempat ini membawa beban sendiri. Jika kalian ingin keluar, kalian harus menghadapi apa yang kalian bawa dari dunia nyata. Pikiran kalian akan diuji. Arnold menggertakkan giginya. Apa maksudmu? Ujian seperti apa? Sosok itu tidak menjawab, namun ruangan mulai berubah. Dinding-dinding menara yang dingin memudar, digantikan oleh bayangan-bayangan dari masa lalu mereka masing-masing. Adegan-adegan familiar muncul di sekitar mereka, membuat perasaan asing itu semakin kuat. Mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka pikir sudah dilupakan. Ardi menatap ke sekeliling, terkejut. Ia melihat laboratorium orang tuanya penuh dengan peralatan ilmiah canggih. Namun di tengah-tengahnya ada seorang pria, ayahnya. Namun sosok ayahnya tidak bergerak, matanya tertutup seolah-olah tak lagi hidup. Ini tidak mungkin, bisik Ardi, suaranya tercekat. Di sisi lain, Arnold melihat ruang kelas yang pernah ditinggalkannya bertahun-tahun lalu, sebuah ruang di mana ia sering dihina dan diabaikan. Di depan kelas itu berdiri seorang guru yang menatapnya tajam, seolah-olah menuntut jawabannya. Ini hanya ilusi, kata Arnold dengan geram. Ini tidak nyata. Namun perasaan yang membelenggu mereka sangat nyata. Sosok-sosok dari masa lalu mereka tidak hanya diam tetapi mulai berbicara, mengungkit semua ketakutan, kegagalan, dan kelemahan yang telah mereka pendam selama ini. Aku tak bisa, Rena berbisik. Matanya membulat saat ia menatap pemandangan di depannya. Sebuah kamar rumah sakit dengan ibunya yang terbaring lemah, terhubung dengan berbagai mesin yang mendengung pelan. Cindy, yang biasanya paling rasional, kini tampak bingung. Di depannya, bayangan keluarganya berdiri dalam keheningan, dengan ekspresi kosong, seolah menuduhnya telah mengabaikan mereka demi ambisi pribadinya. Sosok berkerudung itu berbicara lagi. Inilah ujian kalian. Kalian akan menghadapi ketakutan terdalam kalian, kesalahan masa lalu, dan harapan yang tak pernah terwujud. Jika kalian tidak bisa menghadapinya, kalian akan tetap terjebak di sini, bersama dengan semua jiwa lain yang gagal. Mereka semua merasakan tekanan luar biasa, napas terasa berat, dan keputusasaan mulai menyelimuti pikiran mereka. Tidak, teriak Ardi tiba-tiba. Ini tidak nyata, kita bisa keluar dari sini. Arnold menatapnya tajam. Apa maksudmu? Bagaimana caranya? Ardi menggenggam tangannya erat, mencoba berpikir logis meski dikelilingi oleh kekacauan. Ini semua berasal dari pikiran kita. Dia bilang di dunia ini, pikiran kita yang menjadi kenyataan. Jika kita bisa mengendalikan pikiran kita mungkin bisa menghentikan ini. Rena menggigit bibirnya. Matanya mulai memerah. Kita harus melepaskan rasa takut kita, bukan? Cindy, yang wajahnya tampak tegang, mengangguk. Jika kita membiarkan ketakutan ini menguasai kita akan terjebak di sini. Tapi jika kita bisa menghadapinya, kita bisa keluar. Mereka semua menyadari bahwa pilihan mereka hanya dua. Menghadapi bayangan masa lalu dan ketakutan mereka, atau terperangkap selamanya di dunia ini. Ruangan mulai berdenyut dengan energi gelap saat masing-masing dari mereka dihadapkan dengan bayangan-bayangan dari masa lalu. Ardi, Arnold, Cindy, dan Rena berdiri di tengah pusaran kenangan dan ketakutan yang mencoba menenggelamkan mereka. Pikiran mereka terus berperang antara realitas dan ilusi, tetapi mereka tahu ini bukan sekadar ilusi biasa. Ini adalah ujian yang menentukan nasib mereka. Ardi, dengan keringat yang mulai membasahi dahinya, menatap sosok ayahnya yang tampak tidak bernyawa di laboratorium. Tangannya gemetar saat mencoba mendekati tubuh itu.
Ia ingat suatu malam, ayahnya bercerita tentang risiko besar dalam mengeksplorasi batas antara ilmu pengetahuan dan hal-hal yang tak terjelaskan. Kata-kata itu kini terasa seperti kutukan. Kamu tidak pernah mendengarku, Ardi, bisik sosok ayahnya meski bibirnya tidak bergerak. Ambisimu akan menghancurkanmu. Kata-kata itu menghantam Ardi keras. Ia selalu merasa harus membuktikan dirinya, membuktikan bahwa dirinya bisa melangkah lebih jauh dari yang pernah dicapai oleh orang tuanya. Tapi sekarang ia dihadapkan pada ketakutan terbesar, bahwa ambisinya akan menjadi kehancurannya. Dengan napas berat, Ardi menutup matanya. Ini tidak nyata, ini hanya ketakutan dalam diriku. Ia mulai mengingat bahwa seluruh hidupnya ia didorong untuk menemukan jawabannya sendiri. Aku tidak harus menjadi seperti ayahku, aku tidak harus selalu membuktikan sesuatu, bisiknya kepada dirinya sendiri. Ketika ia membuka matanya, sosok ayahnya mulai memudar, dan laboratorium itu menghilang, berganti dengan kehampaan. Ardi berhasil menaklukkan salah satu bagian dari ujiannya, tapi ia tahu ini baru permulaan. Arnold berdiri membeku di tengah kelasnya. Setiap suara ejekan dari teman-temannya terasa seperti pisau yang menusuknya. Kamu selalu gagal, Arnold. Kamu tak pernah cukup baik. Suara-suara itu terus menggema di benaknya, membuatnya semakin terpuruk. Di depannya, sosok gurunya menatapnya dengan dingin. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai apa yang orang lain capai. Kamu selalu menjadi yang terakhir. Arnold mengepalkan tangannya, amarah dan kepahitan merayap di hatinya. Ia tahu itu adalah cerminan dari rasa tidak percaya dirinya yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Ini bukan tentang mereka, ini tentang bagaimana aku melihat diriku sendiri. Arnold menegakkan punggungnya, tatapannya menjadi tegas. Aku cukup baik dan aku tidak butuh pengakuan dari mereka untuk membuktikan itu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi dan sosok gurunya lenyap. Arnold tersadar bahwa rasa takutnya selama ini hanyalah bayangan masa lalu yang tidak lagi relevan dengan dirinya. Cindy, yang biasanya rasional dan terkontrol, kini dilanda kebingungan. Ia melihat keluarganya berdiri dengan tatapan hampa, seolah menghakimi pilihannya untuk selalu menomorsatukan ilmu pengetahuan daripada hubungan pribadi. Kami tidak penting bagimu, Cindy. Kamu hanya peduli pada ambisi dan pengetahuanmu, kata ibunya dengan suara yang begitu dingin. Cindy gemetar merasakan beratnya tuduhan itu. Sejak kecil ia selalu berfokus pada pencapaian akademisnya, dan seringkali keluarganya menjadi prioritas kedua. Tapi sekarang, ia mulai meragukan semua yang pernah dilakukannya. Apakah aku salah? Namun, di saat-saat terberat, Cindy mengingat satu hal. Pilihan yang ia buat bukanlah kesalahan, tetapi jalan yang ia pilih. Aku memilih hidupku, dan itu tidak berarti aku melupakan kalian. Dengan tegas, ia melangkah maju, mendekati bayangan keluarganya. Aku bisa mencintai kalian dan mengejar impianku sekaligus. Seiring dengan keberaniannya menghadapi perasaan bersalah itu, bayangan keluarganya menghilang, meninggalkan kedamaian dalam dirinya. Sementara itu, Rena berdiri di depan pemandangan yang paling menghantuinya. Ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit, terhubung dengan alat-alat medis. Suara mesin yang berdengung memenuhi ruangan, sementara tubuh ibunya semakin lemah. Kamu tidak bisa menyelamatkanku, bisik suara ibunya, samar-samar seperti angin. Air mata mengalir di pipi Rena. Ia merasa bersalah selama bertahun-tahun karena tidak bisa berbuat lebih untuk menyelamatkan ibunya dari penyakit yang perlahan mengambil nyawanya. Aku gagal. Aku tidak bisa melakukan apapun. Namun, di saat paling gelap itu, sebuah suara lain muncul dalam benaknya. Suara ibunya yang sesungguhnya. Suara yang selalu menyemangatinya untuk tidak pernah menyerah. Kamu telah melakukan yang terbaik, Rena. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Dengan napas yang tersengal, Rena menghapus air matanya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memaafkan diriku sendiri. Ia berlutut di samping bayangan ibunya, menggenggam tangannya dan perlahan, pemandangan rumah sakit itu memudar, memberi ruang bagi cahaya yang lebih terang. Ruangan menara kembali muncul dan mereka berempat berdiri di sana, masing-masing dengan kesadaran baru. Sosok berkerudung itu kembali muncul di hadapan mereka, namun kali ini ia tampak lebih lemah. Kalian telah melewati ujian, kata sosok itu dengan suara lebih pelan, seolah kekuatannya telah terkuras. Tapi perjalanan kalian belum berakhir. Sebuah portal mulai terbuka di belakang sosok itu, berputar perlahan, memancarkan cahaya yang lembut. Kalian bisa memilih untuk kembali, atau melanjutkan pencarian kalian di dunia ini. Ardi menatap teman-temannya.
Mereka semua tampak lebih kuat, lebih tegar, namun ia tahu bahwa pilihan ini tidak mudah. "Apa yang ada di depan kita?" tanya Ardi pada sosok itu. Sosok berkerudung tersenyum samar. Kebenaran. Dan kebenaran seringkali lebih menakutkan daripada ketakutan kalian. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa apapun yang menunggu mereka, itu akan menguji batas terakhir dari keyakinan dan keberanian mereka.